Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina, guru bidang studi prakarya SMA Islam An-Nizam Medan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global. Nah, ini akan saya jelaskan sendiri ya. Oke. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian selalu baik-baik saja ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas KD yang kedua ya, tentang sistem produksi kerajinan inovatif sesuai kebutuhan pasar global. Nah, ini berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Nah, tetapi kita akan terlebih dahulu membahas tentang jenis dan karakteristik bahan dan alatnya. Oke, ya. Nah, sebelum membahas lebih dalam, yuk kita cari tahu apa definisi jenis dan karakteristik. Nah, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, ya, jenis ini adalah sesuatu ciri khasnya. Nah, sedangkan karakteristik adalah sifat, ya, sifat yang menentukan satu barang itu apa. Oke ya, sifat ya. Kalau jenis itu ciri, karakteristik itu sifat, ya. Oke. Nah, bahan kerajinan berdasarkan tingkat kekerasannya, ya, itu dibagi menjadi dua karakteristik, ya. Tadi karakteristik itu apa? Sifat. Nah, jadi karakteristiknya ada bahan lunak dan ada bahan keras. Nah, ini dia jenis dan contoh kerajinan bahan lunak. Ya, yang pertama itu tanah liat. Nah, oke, tanah liat ini sering ya kita lihat ya, banyak digunakan sebagai bahan ya, bahan untuk pembuatan vas bunga, guci, piring, atau tembikar, ya kan? Nah, selanjutnya ada parafin. Nah, bahan lunak yang diperoleh dari hasil olahan minyak, ya, olahan minyak bumi. Bentuk parafin biasanya berupa lempengan. Nah, namun jangan salah, parafin juga ada loh yang bentuknya butiran. Nah, selanjutnya ada sabun. Nah, kerajinan dari bahan lunak ini biasanya diciptakan dengan sabun batangan, ya, lalu diukir sesuai dengan keinginan kita. Oke, selanjutnya ada bahan lunak kulit. Nah, kulit ini biasanya digunakan untuk menciptakan kerajinan di dalam kategori fashion ya. Nah, seperti sepatu, tas, jaket, dan bahkan ada sampai ke dompet pakai kulit ya kan. Nah, selanjutnya ini ada gips ya. Gips merupakan bahan mineral yang tidak dapat larut dalam air. Nah, pada waktu yang lama dia akan menjadi padat. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat hiasan rumah. Oke? Nah, selanjutnya ada jenis dan contoh kerajinan bahan keras. Nah, ini ada teknik cor, ya kan? Lalu ada teknik etsa, teknik ukir, teknik bubut, teknik anyaman. Oke, teknik cor, ya. Teknik ini sudah ada dan digunakan ketika kebudayaan perunggu masuk ke Indonesia. Nah, masyarakat mulai mengenal teknik pengolahan perunggu. Nah, teknik cor ini sendiri itu terbagi menjadi dua, ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dia teknik tuang berulang, ya. Jadi dia menuangkannya itu nggak sekali aja, tapi berulang-ulang. Nah, teknik ini membutuhkan alat cetak menggunakan dua kepingan cetakan. Nah, biasanya ya cetakan ini terbuat dari batu. Nah, dan dapat digunakan secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, sedangkan ya teknik yang kedua yang itu tekniknya sekali tuang. Nah, teknik ini digunakan untuk mencetak hiasan atau benda yang lebih rumit. Nah, biasanya diawali dengan membentuk cetakan dari tanah liat dan dilapisi dengan lilin. Nah, selanjutnya dilakukan proses pembakaran untuk mengeluarkan lilin sehingga terbentuk ruang cetak di dalamnya. Kemudian dituangkan bahan cetakan tersebut di dalam cetakannya. Oke? Ada teknik Etsa. Nah, kata Etsa berasal dari Jerman yang berarti berkorasi, memakan, atau berkarat. Nah, jadi semua benda dari logam dapat dietsa dengan cara merendamnya dalam larutan etsa atau larutan asam, ya. Oke. Nah, selanjutnya ada teknik ukir, ya. Teknik ukir ini merupakan teknik membuat atau untuk membentuk suatu hiasan atau ornamen-ornamen sederhana yang diaplikasikan langsung di atas permukaan benda. Nah, biasa terbuat dari kayu, batu, atau tanah liat, ya. Dengan cara menggores atau menempelkan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Oke. Nah, selanjutnya ya teknik ukir ini dibagi menjadi beberapa macam ya. Yang pertama itu adalah ukir rendah. Nah, ini biasanya gambar yang timbul ya, kurang dari separuh bentuk utuh objeknya ya. Sedangkan ukir sedang itu adalah gambar yang timbul tepat separuh bentuk objeknya ya. Nah, lalu ada ukiran tinggi. Nah, ini seperti relief-relief ya. Nah, gambar yang timbul lebih dari separuh bentuk objeknya. Oke. Nah, lalu ada teknik bubut ya. Teknik bubut ini membutuhkan sebuah alat yang disebut dengan pahat bubut. Nah, yang berfungsi untuk mengikis, menyayat, mengiris, dan membentuk objek yang diinginkan. Nah, proses pembubutan yaitu adalah meletakkan objek di tengah mesin bubut dengan menjepit bagian ujung-ujungnya dan kemudian mengikis menggunakan alat bubut hingga membentuk objek. Misalnya objek teknik bubut ini misalnya kita mau mengukir sebuah lesung ya. Kalau misalnya kalian tahu lesung itu kayak tempat kita untuk nembuk apa sih namanya, padi. Nah ya, membuat lesung, tapi lesungnya kecil ya. Nah, lalu ada teknik anyaman. Nah, teknik anyaman merupakan seni kerajinan yang dilakukan dengan cara mengangkat atau menumpas tindihkan atau menyilangkan objek bahan anyamannya. Nah, sehingga membentuk suatu karya anyaman yang indah, ya. Nah, bahan itu terbagi menjadi dua, ya. Jadi kalian harus tahu kalau bahan itu ada bahan utama dan ada bahan pendukung. Nah, bahan utama itu apa, Bu? Ya, bahan utama itulah adalah bahan yang harus ada dalam suatu pembuatan produk dan posisinya tidak dapat digantikan. Nah, sedangkan bahan pendukung adalah bahan yang harus tidak ada ya, karena hanya sebagai bahan pendukung. Nah, umumnya digunakan untuk menambah nilai guna atau nilai hiasnya atau nilai estetikanya, nah gitu ya. Nah, misalnya nih ya kan tanah liat ya kan, tanah liat kita mau buat guci, pakai tanah liat ya. Kalau nggak ada tanah liat, kita nggak bisa buat guci ya, posisinya nggak akan bisa digantikan. Nah, sedangkan bahan pendukung ya,
Misalnya nih, gucinya mau kita warnain untuk menambah estetika guci itu. Ya, itulah dia bahan-bahan pendukungnya. Oke, selanjutnya alat kerajinan. Ya, apa aja sih alat kerajinan itu? Ya kan? Alat kerajinan itu apa sih? Ya kan? Nah, alat kerajinan adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk proses pembuatan karya kerajinan. Dan alat kerajinan ini bisa kita kelompokkan menjadi ada yang berbahan keras dan ada yang berbahan lunak gitu loh ya. Oke. Nah, ini ada beberapa alat kerajinan ya. Ada gunting, spidol, ada penggaris, ada apa namanya? Cutter ya. Oke, ada pensil. Oke, dan bahan-bahan yang lainnya, ada alat-alat yang lainnya nih ya kan. Oke ya. Nah, ini ada alat kerajinan berdasarkan fungsinya. Nah, alat-alat ini ada di sekitar kita. Oke, contohnya alat pemotong. Ya, alat pemotong apa aja sih bisa? Cutter bisa ya, cutter bisa. Terus gunting bisa, itu alat pemotong, ya kan? Lalu alat ukur apa aja sih? Penggaris, ya kan? Atau mistar. Terus ada juga tuh yang meteran itu. Nah, itu tuh juga alat ukur, ya kan? Nah, lalu ada alat ukir. Nah, alat ukir ini ya dibuat untuk mengukir atau memahatnya. Ya. Nah, lalu ada alat untuk menghaluskan. Ya, biasanya nih kalau untuk menghaluskan suatu permukaan, ya suatu permukaan kayu yang tadinya dia masih belum halus, dihaluskan dengan alat untuk penghalus. Nah, lalu ada alat untuk membelah, ya, alat membelah untuk membelah barang-barang ya atau bahan yang dia termasuk ke dalam bahan-bahan yang keras, ya. Nah, lalu juga ada alat putar nih. Alat putar ini biasanya dipakai untuk pembuatan tanah liat, ya. Kalau misalnya kita membuat guci, kita harus ada punya alat putarnya. Oke? Nah, ada beberapa aspek ya. Aspek perancangan dalam produk kerajinan. Nah, apa aja sih faktor-faktornya? Ya kan? Nah, di sini ada faktor teknis. Nah, faktor teknis ini di sini metode produksi yang handal juga kita harus tahu. Terus penerapan mesin atau manual gitu ya kan. Terus kita harus mengetahui gimana sumber daya manusianya, mahir atau tidak gitu ya kan. Lalu ada faktor ekonomis ya. Di sini kita harus bisa memasarkannya, ya kan? Bagaimana sistem distribusinya, oke ya. Lalu ada faktor ergonomis, ya kan? Faktor kenyamanan, keamanan, dan kesesuaian, ya. Sesuai nggak barang ini untuk kita jualkan, ya kan? Oke, lalu ada faktor sains dan teknologi. Nah, faktor ini adalah unsur kebaruan. Apakah produk kita ini adalah produk yang baru, ya kan? Apakah produk kita ini produk yang sangat-sangat mengikuti perkembangan dunia, ya kan? Atau produk kita malah jadul, gitu ya kan? Nah, lalu juga ada faktor estetika, ya, atau penampilannya, ya. Faktor estetika ini adalah salah satu pemikat, ya. Kalau misalnya estetikanya bagus, pasti penjualan juga bagus, ya kan? Nah, lalu ada kondisi lingkungan ini adalah sangat penting, ya kan? Karena ini adalah sesuatu yang penting karena kita harus melihat kondisi lingkungannya. Ya, kalau kita jual produk ini di negara A, bagaimana? Kalau di negara B, gimana? Kita harus memperhitungkannya, ya. Atau kita harus
merancangnya dengan sangat-sangat baik. Oke, thank you. Semoga pembelajaran hari ini itu dapat bermanfaat bagi kalian dan bagi lingkungan kalian. Oke, tetap semangat belajar, harus punya motivasi yang lebih dalam untuk terus menggapai cita-cita. SMA Islam Anizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.